Dari olahraga menyambungnya ke UMKM kan gitu. Itu harapan besar nanti saya dan Pak Setio Soekarno bisa melanjutkan keinginan warga masyarakat Wonogiri supaya Persiwi bisa hidup. Harapannya apa? Sampai tataran tingkat bawah, membuat event-event di SSB tingkat desa, tingkat kecamatan, dan nantinya Askap Wonogiri bisa menjemput bola anak-anak Wonogiri yang bisa bergabung di Persiwi nanti, dan kita hidupkan kembali Persiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Portalika, sahabat Kata Kita, ketemu kembali dengan saya Joko Purnomo dari Kata Kita. Pagi hari ini kita ada di salah satu wilayah kawasan tinggi atau pegunungan, dan saya akan mengulik lebih jauh, menindaklanjuti beberapa waktu lalu yang sudah kita lakukan. Saat ini saya menemui calon wakil bupati dari pasangan calon nomor urut 2. Assalamualaikum Mas Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Imron? Alhamdulillah sehat. Kayaknya ini di puncak-puncak kampanye ini cukup melelahkan ini. Ya tentunya berangkat pagi pulang pagi. Jadi kayak lagu-lagu itu. Gini Mas Imron, ada beberapa isu penting di Wonogiri saya kira yang perlu mendapatkan jawaban dari Pak Imron selaku kandidat atau calon wakil bupati Wonogiri di Pilkada 2024. Salah satu yang saat ini muncul ke permukaan itu Wonogiri itu daerah yang punya sejarah penuh prestasi, khususnya di bidang olahraga ini. Nah, saat ini kita melihat aktivitas olahraga, kompetisi-kompetisi olahraga atau arena-arena lah bagi kaum pemuda gitu kan, karena ini kebetulan kan Mas Imron ini paling muda nih di antara 4 kandidat yang di Wonogiri. Kira-kira apa yang atau rencana, gagasan atau ide-ide kebijakan yang akan diambil oleh Mas Imron bersama nanti Pak Bupati yang terpilih untuk menjawab isu-isu yang saat ini muncul khususnya di bidang olahraga? Tentunya kami akan melanjutkan sesuai tema kami dengan Pak Setio, kaitannya berkelanjutan. Kami akan melanjutkan program-program yang sudah terlaksana sekarang, akan kami teruskan dengan Pak Setio nantinya di era kepemimpinan Setio Soekarno Imron Desdiarno Pak Joko. Kaitannya dengan bidang olahraga, termasuk di lapangan Pringgondani sudah ada revitalisasi yang harapannya nantinya lapangan Pringgondani maupun stadion Pringgondani itu bisa memberikan akses untuk para pemuda di bidang olahraga, termasuk dibuatkan jogging track. Itu harapannya nanti pemuda-pemuda ini bisa beraktivitas setelah dari pulang sekolah, dari pulang bekerja, itu beraktivitas di stadion Pringgondani, dan tentunya menghidupkan lagi olahraga di Wonogiri. Bergandengan dengan olahraga, harapan besar kami di lingkungan Pringgondani itu banyak-banyak UMKM, UMKM termasuk dagang cilok, dagang bakmi goreng, dagang pecel. Harapannya UMKM Wonogiri juga bisa hidup. Dari olahraga menyambungnya ke UMKM kan gitu. Jadi harapan besar kami, saya secara pribadi selaku kalangan muda tentunya Wonogiri nanti pemuda-pemuda bisa hidup, bisa memberikan warna di Kabupaten Wonogiri, Pak Joko. Ya, ini terkait dengan Pringgondani. Begini Pak Mas Imron, jadi ini olahraga secara umum. Kita ambil contoh aja lah, kita ambil contoh misalnya kita Persiwi. Kita pernah punya prestasi lah, pernah punya nama besar tentang Persiwi yang akhir-akhir ini jarang terdengar. Kira-kira upaya yang akan dilakukan Mas Imron dengan Bupati terpilih Mas, tentunya itu apa Mas, supaya ini bisa bangkit kembali. Syukur-syukur bisa di semua tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten sampai di tingkat bawah. Nah, tentunya nanti dengan Pak Setio Soekarno, harapan besar kami Persiwi, mungkin harapan besar Pak Joko sama halnya dengan
Ya. masyarakat Kabupaten Wonogiri. Betul, ya. Yang Persiwi udah lama tidur nih. Ya, Saya keinget dulu Pak Joko, ya. Pak Warsito itu kan ketua Betul. Persiwi dulu, Ya, om saya. ya. Jadi saya itu kalau ikut om saya ke turnamen kemana-mana, ke Betul. Klaten, ke Kudus itu mesti mampirnya di base campnya Alas Kedu itu. Ya, ya, ya. Nah, terus saya waktu SMA lewat kok base campnya udah rubuh, udah gendengnya udah berseraan. Itu harapan besar nanti saya dan Pak Setio Soekarno bisa melanjutkan keinginan warga masyarakat Wonogiri supaya Persiwi bisa hidup. Harapannya apa? Sampai tataran tingkat bawah, membuat event-event di SSB, tingkat desa, tingkat kecamatan, dan nantinya Askap Wonogiri bisa menjemput bola anak-anak Wonogiri yang bisa tergabung di Persiwi nanti dan kita hidupkan kembali Persiwi. Termasuk dari segi pembinaan. Tentunya pembinaan nanti termasuk base campnya yang di Alas Kedu itu supaya bisa kita maksimalkan atau kita bangun lagi yang bagus untuk Persiwi nantinya setelah masyarakat Wonogiri ataupun anak-anak muda yang diambili dari tingkat-tingkat desa itu yang bagus-bagus tentunya ya, yang bagus-bagus bisa tergabung di Persiwi, bisa kita layani, kita di base campkan di situ, tentunya harapannya latihannya terkontrol, terus mengikuti kejuaraan juga terkontrol supaya Persiwi bisa bangkit lagi. Berarti ada event-event yang sifatnya nanti periodik gitu ya? Iya. Periodik. Nah, kalau kita lihat kondisi saat ini tidur tadi istilah Mas Imron tidur, kira-kira pernah diselidiki atau diteliti atau pernah dilihat persoalannya di mana? Kok sekian lama agak tidur gitu? Tentunya persoalannya dari SDM-nya. Mohon maaf, masyarakat Kabupaten Wonogiri ini tentunya kurang tergugah auranya untuk masalah olahraga. Contohnya mawon. Saya di bidang karate, Pak Joko. Saya sebagai ketua umum Forki Wonogiri. Anak-anak di pembinaan terkhusus karate itu selepas dari SMP mesti rata-rata sudah tidak mau, sudah tidak fokus di olahraga. Karena apa? Mesti pembiayaan karate itu kalau event-event itu mesti mahal. Kurangnya dorongan dari pemerintah daerah. Dan tentunya pembiayaan sendiri masuk acara kegiatannya, termasuk nanti nginepnya, transportasinya kan perlu pembiayaan yang mahal. Rata-rata setelah udah masuk SMA, anak-anak itu sudah males untuk mengembangkan bakat di olahraga. Tentunya harapan kami nantinya dengan Pak Setio Soekarno bisa memberikan edukasi sampai tingkat desa maupun tingkat RT/RT. Bahwasanya anak-anak muda itu harus kita bangunkan. Contohnya di sini ada SSB Andanu. Di tempat saya di Nungkulan. SSB Andanu, anak-anak muda Nungkulan. Ini udah terus latihan terus disupport sama om saya. Jadi nanti kalau ada keluar turnamen kita support. Harapannya besar nantinya setelah kami memimpin di Wonogiri, kita mau dengan tema tadi membangunkan Persiwi, yaitu tadi memberikan bakat-bakat terbaik, termasuk contohnya ini anaknya om saya Pak Warsito yang satu sekarang di PPLP Semarang, klubnya ikut PSS Sleman, yang adiknya sekarang di Persija. Harapan besarnya nanti kalau Persiwi ini bisa berkembang memberikan edukasi kepada adik-adiknya yang masih mau muncul-muncul itu. Termasuk mungkin nanti cabang olahraga lain ya Mas. Karena kita kan saat ini kita kan punya pebulu tangkis internasional itu dari Wonogiri. Nah, ini kan banyak cabang olahraga. Kira-kira kebijakan global atau besarnya di bidang olahraga ini khususnya bagi kaum muda, ini kebetulan kan seperti tadi saya cekalan di depan kan Pak Wakil ini paling muda nih dari Perkenda. Apa mimpinya yang untuk supaya pemuda ini nanti bisa semua cabang olahraga bisa berkembang? Tentunya yang paling utama mimpi saya, karena saya pernah menjadi atlet juga karate. Atlet Wonogiri jangan sampai pindah ke kabupaten lain. Mimpi saya cuma itu, Pak. Dan jangan berhenti di tingkat SMP. Tentunya termasuk
Itu yang kemarin U17 Ya, ya. Fandi Ahmad itu kan jebolan SMP 2 Muntoro Nadi. Ya. Ya, itu terus termasuk yang jadi Mbak pebulu tangkis itu dari Ngadirojo kan gitu. Ya. Termasuk karate juga saya juara 1 internasional Laila sama Alifa itu. Ya. Yang sekarang Laila jadi polisi di Polres Wonogiri jadi Polwan. Ya. Alifa S2 di UGM. Nah, itu harapan besar biar anak-anak ini semangat, menggugah semangat dan tentunya supaya tidak pindah ke kabupaten lain karena iming-imingnya dari kabupaten lain mesti nanti begini. Harapan kami nantinya dengan Pak Joko Soekarno termasuk dari segi pembiayaan maupun pembinaannya, tentunya pembinaan harus kita bina serigit mungkin supaya anak-anak itu merasa oh ada peran pemerintah itu hadir untuk olahraga. Oh ada peran pemerintah hadir untuk melindungi olahraga. Supaya tidak tergoda iming-iming daerah lain. Gitu. Oh ada peran pemerintah hadir memberikan reward pada anak-anak olahraga. Tentunya harapan besar kami nanti supaya bisa terbina dengan bagus, bisa mengikuti event juara dan anak-anak itu bisa menikmati hasil kerja keras maupun jerih payah dari olahraga anak-anak itu sendiri di berbagai bidang. Gitu. Jadi masih terkait dengan pemuda atau masih terkait dengan kaum milenial lah. Masih ya sepantaran jenengan adik-adik jenengan gitu. Sampai yang kecil. Itu kan mungkin dilakukan di tingkat kabupaten gitu kan. Untuk tingkat kecamatan, tingkat desa kan agak jauh. Kira-kira apa yang mau dilakukan supaya nanti pembinaan dan sebagainya itu ya mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai tingkat desa bisa berjalan secara ya bersinergi sampai tingkat bawah gitu. Terus itu nantinya kita akan membuat, saya masih ingat semacam di tahun 2010 ada Pordes, tingkat Pordes dulu nih, kita hidupkan lagi, termasuk bola, termasuk bulu tangkis. Nanti ada sampai Porkap, Porcam maupun Porkap. Nah itu nanti tentunya dari situ saja. Yang jelas kalau dari pemerintah daerah menginisiasi, memberikan kegiatan, kalaupun nanti Pordes ada sampai ujung Biting Purwantoro mesti harusnya ada, sampai ujung Paranggupito sana yang namanya Ketos sampai Gudang Harjo tentunya mesti ada, walaupun hasilnya nek sing mesti enek Pordes, oh sing badminton enek, sing bal-balan enek, oh sing bulu tenis mungkin tenis meja ada. Jadi harapannya dari kelas desa aja udah kita buatkan event-event kegiatan. Nanti sampai tingkat Porkap tentunya kami akan menumbuhkan bibit-bibit yang mau kita ambil untuk membawa nama Wonogiri ke tingkat provinsi maupun nasional. Menarik Pak Imron. Terkait dengan sampai ke tingkat desa. Ada satu organisasi lembaga masyarakat yang dimiliki oleh desa atau kelurahan gitu ya. Dan saya kira ini berhubungan langsung dengan pemerintah Kabupaten Wonogiri khususnya ini. Apa yang lembaga yang kita sebut dengan Karang Taruna. Saya kira menjadi penting arti atau makna posisi perannya yang bisa dilakukan di Karang Taruna. Nah, terkait dengan upaya-upaya mengembangkan prestasi tadi di tingkat desa kelurahan, kira-kira peran apa yang akan diberikan oleh pemerintah daerah khususnya ke Karang Taruna? Karena jelas-jelas isinya kan para pemuda gitu. Berkaitan dengan Karang Taruna, kita buka secara makro bahwasanya pemberdayaan Karang Taruna itu harus bisa kita alokasikan, termasuk dari segi anggaran. Karena di Wonogiri ini berbagai desa tentunya mempunyai ikonik sendiri Pak, tentunya. Contoh di Nungkulan sini budidaya sengon, bibit sengon. Oh ini anak-anak muda di sini udah bagus Pak, pemberdayaan di Karang Taruna di Nungkulan ini. Tapi itu masih anak-anak muda yang termasuk cowok, yang cewek mungkin kerja di pabrik. Karena dari Nungkulan ini kan sentra sengon. Sengon, pembuatan bibit sengon di Kabupaten Wonogiri tentunya bisa kita sebarkan di seluruh Kabupaten Wonogiri. Makanya dari secara globalnya bahwasanya nanti pemerintah itu bisa hadir dengan para Karang Taruna muda yang ada di Wonogiri, tentunya kami akan memberikan edukasi
untuk mengangkat ikonik atau mengangkat keunggulan dari desa Masing-masing. masing-masing. Ya. Contohnya mungkin ada di Giriwoyo di Desa Ngancar, Dusun Petir itu ada sentra pembuatan keripik pisang. Ya. Terus di Sendang itu ada mungkin di bidang waduk itu ada nelayan-nelayan itu Karang Taruna bisa hidup kembali. Tentunya nanti peran pemerintah daerah dengan dinas-dinas terkait akan memberikan edukasi maupun pemahaman secara mendalam. Ya. Tentunya harapan besar pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri di masa nanti saya bisa diamani warga masyarakat Wonogiri untuk memimpin dengan Pak Setio Soekarno sebagai bupati maupun wakil bupati. Saya selaku kaula muda, cita-cita harapan saya akan mengembangkan anak-anak muda itu bisa lebih unggul daripada kabupaten-kabupaten yang lain. Ya, karena selama ini kan yang mendapat perhatian itu kan seolah dalam tanda kutipnya itu hanya PKK, RT, RW. Padahal Karang Taruna ini kan juga statusnya sama sebagai lembaga kemasyarakatan di tingkat desa maupun di tingkat kelurahan. Secara lebih besar lah, artinya secara lebih global gitu di Wonogiri, kebijakan besarnya apa, Mas? Supaya Karang Taruna ini betul-betul punya peran, betul-betul anggota-anggota Karang Taruna ini bisa bergerak betul di samping anggaran tadi yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, tentunya pembinaan. Ya. Dengan pembinaan dengan dinas-dinas terkait mungkin Pak Joko nanti Karang Taruna di lain anggaran yang akan kita siapkan untuk kaula muda termasuk di Karang Taruna. Pembinaannya, pembinaan seperti tadi yang kita aturkan di olahraga. Oh, pembinaannya harus seperti ini. Oh, kalau di Karang Taruna pembinaan yang bisa dimunculkan di desa masing-masing apa? Contohnya di Sengon. Kita turunkan dinas pertanian di situ untuk memberikan edukasi. Oh, nek nandur Sengon, bagai bibit Sengon sing apik ora gaduk-gaduk misalkan belum tahu Pak. Rodok renggang-renggang supaya pertumbuhannya bisa cepat. Termasuk di Petir di Ngancar itu. Karang Taruna bisa membuat keripik pisang. Oh, caranya nek ojo gur gawe keripik pisang sing original. Misalkan dinas apa kita tuturkan di situ. Keripik pisang yo sing enek rasane coklat, keripik pisang sing enek rasane pandan, keripik pisang sing enek rasane susu kan misalkan seperti itu. Jadi selain dari anggaran Karang Taruna, tentunya ada pembinaan khusus untuk pemerintah hadir kepada masyarakat di kalangan muda. Termasuk nanti pemasarannya. Karena begini, pengalaman di Wonogiri berkali-kali ada yang namanya rumah produksi, ada yang rumah pemasaran macam-macam. Begitu diresmikan kan semacam jadi tempat pajangan gitu. Produksinya tidak berjalan, pameran ya setelah pameran ya hilang gitu. Ini saya kira yang perlu diambil langkah-langkah khusus gitu dari pemerintah Kabupaten Wonogiri. Ini terkait dengan kemudian kalau tadi sudah ada olahraga, berkembang sampai ke UMKM, apakah kira-kira agar ini berkelanjutan, sustain gitu ya, kira-kira, bukan kira-kira lagi ya, upaya apa yang dilakukan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih, agar tadi yang udah olahraga, ada puncaknya misalnya. Contoh misalnya Persiwi, ini kan di samping tadi base camp ya, itu kan perlu tempat berlatih, artinya ada rumah. Kalau di beberapa kabupaten kota lain kan ada stadion sebagai rumah persatuan sepak bola di daerah setempat. Di Wonogiri kan nanti ada Persiwi bisa berkembang. Kemudian tadi ada karate, batu dan sebagainya. Kira-kira apa yang bisa disiapkan dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten supaya ya tidak sekedar pembinaan, tapi nggak ada fasilitasnya. Tentunya pemerintah daerah nantinya bisa hadir dengan mengupayakan Pak Joko. Misalkan di Renggondani itu sebagai stadion secara umum. Karena mungkin revitalisasinya kan pagar-pagar saja belum tertutup. Mungkin saja nanti kalau dari Persiwi maupun bidang-bidang yang lain sudah firm nih, sudah menjadi satu, menjadi klub untuk Kabupaten Wonogiri. Tentunya pemerintah daerah ini berupaya memberikan stadion atau membuatkan stadion lah, memberikan apa yang dibutuhkan fasilitas
para atlet-atlet Kabupaten Wonogiri. Sebagai Prinsipnya contoh, digawe ke omah masing-masing insya lah. Allah, gitu. insya Allah, Iya. insya Allah, kami berupaya. Iya. Dengan berupaya, harapannya kalau atlet-atlet ini sudah menjadi satu sebagai atlet Kabupaten Wonogiri, tentunya ada home base, home base camp, misalkan di stadion di mana? Di GOR. Tingkat Kita GOR, fokuskan di GOR. Belakang itu ada lapangan, kita buatkan stadion misalkan dengan anggaran yang ada di Kabupaten Wonogiri. Harapannya atlet-atlet ini bisa nyaman, bisa fokus, dan tentunya bisa menumbuhkan bakat-bakatnya untuk Kabupaten Wonogiri. Nanti di badminton, di voli kan udah itu di GOR itu, tinggal kita rehab itu Pak Joko. Kan masih banyak kekurangan di sana. Ada yang di tenis lapangan, mungkin yang di sisi kiri wahana bisa buat tenis meja. Tentunya nanti kami akan berupaya membuatkan semacam home base untuk olahraga. Termasuk yang sekarang ini ngetren kan gitu, ngetren, menjamur lah gitu di kampung-kampung itu kan voli gitu. Ini juga ya. Nah, itu saya sama Pak Setio Soekarno berjalan mulai Agustus. Waktu Agustus itu, itu kan sangat ramai sebelum pendaftaran sampai pendaftaran sampai itu voli itu menjamur di kalangan masyarakat. Tentunya di bidang voli nantinya kami akan memberikan upaya, pemerintah nanti hadir berupaya berikhtiar biasa supaya atlet-atlet Wonogiri yang di bidang voli bisa kita rekrut jadikan satu, termasuk dari Praji, dari Girimarto, dari Jatipuno, supaya apa, pembinaannya fokus, bukan hanya latihan sebelum maghrib. Biasanya kan sebelum maghrib kalau nggak hujan mesti voli sendiri-sendiri. Cuman kalau nanti kita jadikan salah satu klub, itu upaya pemerintah anak-anak itu bisa ke event-event tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Mohon maaf, selama ini kan hanya kalau bahasanya di bola tarkam. Berarti ikut umbruan ini, ikut umbruan ini. Apalagi di Girimarto 2 minggu sekali, Pak. Saya 2 minggu sekali mesti lihat bola voli karena umbruannya terusan gitu loh. Jadi dan pembinaannya sangat-sangat kurang. Bahkan antar kampung ketika pemainnya kurang, istilahnya ngebon. Nah, ini kan jadi seolah-olah bukan seolah, memang kekurangan prestasi itu. Begini Mas Imron, jadi dari kalau boleh saya simpulkan, ini harus dilakukan secara simultan ya, mulai dari tingkat bawah sampai ke atas, dan di sini pemerintah kabupaten harus hadir. Memfasilitasi. Ini saya kira bukan lagi kewajiban, tapi ini tuntutan gitu ya, tuntutan dari kondisi yang saat ini berkembang. Nah, yang menarik tadi tentang janji kalau sudah berprestasi itu akan disiapkan ada home base termasuk tadi stadion sebagai ya setiap klub kan harus punya kebanggaan. Sekarang terakhir Pak Imron sampai Pak Setio terus bagi generasi muda terkait dengan kebijakan-kebijakan tadi, terkait dengan mimpi-mimpi tadi, terkait dengan upaya-upaya tadi yang diimpikan oleh Mas Imron selaku nanti kalau terpilih menjadi wakil bupati dan bersama Pak Setio Soekarno, pesan-pesan apa dan yang harus dilakukan oleh para pemuda ini, nom-noman, kemudian juga apa yang harus mereka lakukan? Tentunya titip saran masukan kepada kaula muda ini, panjenengan yang muda-muda nih ya Pak Joko, termasuk nanti efek jasnya setelah kami pemerintah hadir untuk membina kaula muda, kalangan muda, tentunya kalangan muda itu harus sadar diri juga, termasuk kekerasan seksual yang ada di Wonogiri, itu kan naik terus. Jadi kalangan muda selaku saya calon wakil bupati Wonogiri, harapannya nanti saya bisa diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Wonogiri, monggo kaula muda ini dari untuk olahraga maupun untuk pengembangan pemikiran muda itu kita awal dari diri sendiri, termasuk kekerasan seksual, judi online, termasuk medsos yang harusnya kita singkirkan, ya kita singkirkan, supaya kalau bisa Wonogiri itu zero dari kekerasan seksual, dari
judi online supaya pengembangan karakter maupun pribadi anak-anak muda yang ada di Wonogiri, pemerintah bisa hadir tentunya sinkron, tidak ada hambatan dengan kekerasan, tidak ada hambatan dengan judi online, supaya pemerintah hadir memberikan edukasi maupun pembinaan kepada masyarakat di kalangan muda itu sejalan lurus, tidak ada permasalahan gitu Pak Joko. Oke, Pak Mas Imron. Jadi ini menarik. Jadi saling berhubungan gitu ya. Saling kait-mengkait berbagai pembinaan lagi. Salah satunya nanti akan berdampak kepada pengurangan tindakan-tindakan kriminal yang di Wonogiri. Bahkan akhir-akhir ini ada di pengadilan negeri juga ada tuntutan hukuman seumur hidup karena kasus pembunuhan dan sebagainya. Ini di bidang pembunuhan dan di bidang kejahatan atau kekerasan seks lah yang cukup banyak di Wonogiri. Di luar itu Pak Imron, masih terkait dengan generasi muda. Ini kan tidak berdiri sendiri kasusnya. Persoalan-persoalan ini kan muncul tidak berdiri sendiri, tetapi banyak persoalan yang lain. Salah satunya adalah di setiap Tahun Pemuda itu mayoritas itu, bukan rata-rata lagi, mayoritas itu ada HP di depan mata, di tangan gitu, yang bisa disalahgunakan. Nah, kira-kira saran-saran terkait dengan potensi yang dimiliki, peralatan yang dipegang para pemuda ini, mulai dari yang kecil lah, ya dari anak-anak tentunya gitu. Tentunya untuk kaitannya dengan penurunan kekerasan seksual termasuk judi online, itu adalah pengawasan dari orang tua masing-masing. Makanya kami dan Pak Setio Soekarno, Pak Joko bersepakat bahwasanya akan menarik investor masuk di Kabupaten Wonogiri. Tentunya investor bisa masuk di Kabupaten Wonogiri membuka peluang usaha supaya bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putri panjenengan sedaya yang ada di Wonogiri yang harus buruh ke Jakarta, harus buruh ke Kalimantan, harapannya supaya bisa bekerja di Kabupaten Wonogiri dan tentunya bisa mengawasi anak-anak untuk tidak bertindak kekerasan seksual, untuk tidak melakukan judi online, supaya kita angka kekerasan seksual itu bisa turun. Dan tentunya itu adalah target utama pemerintah daerah hadir nantinya, karena itu adalah masyarakat kita semuanya yang harus kita lindungi. Kalau masyarakat kita bisa kita lindungi, tentunya Wonogiri bisa ayem lah Pak, ayem, tidak ada permasalahan termasuk di judi online. Kalau kekerasan seksual itu tadi kesinambungannya dengan investor. Investor bisa kita masukkan di sini. Tentunya harapannya peluang-peluang usaha akan buka. Di sisi pabrik misalnya Pak Joko ya, pabrik akan buka. Tentunya di samping-samping pabrik nanti ada UMKM yang muncul. Kaula-kaula muda ini yang tidak melanjutkan sekolah bisa untuk bekerja mencari nafkah di UMKM itu. Ada nantinya transportasi juga hidup. Yang mempunyai modal bisa membuat kos-kosan, tentunya untuk ekonomi itu bisa berputar. Harapan besar saya dan Pak Setio Soekarno nantinya seperti itu Pak Joko. Oke, sebagai penutup sekaligus closing statement. Ini kan tanggal 27 November 2024 nanti kan pemungutan suara. Nah, rata-rata pemilih pemula ini yang muda-muda ini konon katanya, karena secara empirik belum pernah diteliti tapi selalu dibahas oleh para pengamat, itu justru yang paling banyak tidak menggunakan hak pilih. Silakan mungkin Mas Imron mau pesan-pesan pada generasi muda untuk tanggal 27 gitu. Ini masih masa kampanye. Jadi kampanye boleh kok. Boleh. Oh enggak Mas Imron. Waktunya secukupnya lah. Tentunya terima kasih kepada rekan-rekan Portalika yang sudah menginisiasi podcast pada pagi hari ini, dan tentunya saya harap dan mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wonogiri yang ada di wilayah Wonogiri. Tentunya nanti tanggal 27 November yang akan datang, insya Allah tinggal menghitung hari, monggo menggunakan hak pilih manjenengan tertentu juga kepada kaula-kaula muda, kalangan-kalangan muda, anak-anak ini, gunakan hak pilih panjenengan, gunakan hak pilih Anda untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan tentunya membawa program-program yang akan langsung dirasakan kepada
warga masyarakat Kabupaten Wonogiri. Dan sebagai untuk masyarakat umum, masyarakat Kabupaten Wonogiri, pemilihan nanti hari Rabu tanggal 27 November, mari kita jaga kondusivitas wilayah Kabupaten Wonogiri supaya pilkada ini pilkada yang damai, pilkada yang nyaman, tidak ada perseteruan antara satu dan yang lainnya. Tentunya kami selaku paslon nomor urut 2 mohon doa restu, mohon dukungannya kepada seluruh masyarakat Wonogiri untuk bisa hadir tanggal 27 November yang akan datang nantinya, tinggal menghitung hari lagi memilih pasangan nomor urut 2. Matur nuwun. Terima kasih Mas Imron. Sahabat Portalika, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Imron, calon wakil Bupati Wonogiri. Karena memang keterbatasan waktu dan di tengah-tengah jadwal padat kampanye, satu pesan penting adalah khususnya bagi generasi muda, tanggal 27 November 2024 nanti, gunakan hak pilih Anda. Jangan golput, karena ini penting. Karena satu suara akan sangat menentukan masa depan Kabupaten Wonogiri. Jangan lupa selalu tonton channel Portalika di Kata Kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Imron.